Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang soal-soal Hertz. Adapun topik pembahasan kita itu yang berkaitan tentang osilasi batang yang ujungnya dipasang pegas. Dan kelihatan pada layar ataupun yang saya sudah tuliskan, soalnya seperti yang akan saya bacakan. Jadi pada gambar itu ada sebuah batang. Jadi ada sebuah batang panjangnya L seragam berada di atas meja yang licin. Batang dapat berputar pada pusatnya dengan bebas. Ya. Jadi dapat berputar ini bidang horizontal ya. Ujung batang dihubungkan dengan pegas dan ujung pegas lainnya dihubungkan dengan pasak. Jadi ada sebuah pasak. Jadi ini adalah sebuah meja, mejanya licin, kemudian di pusatnya ini pusat rotasi yang diklaim sehingga bisa berputar secara horizontal. Jika K adalah sebuah konstanta pegas, buktikan bahwa periode osilasi batang itu adalah 2pi akar M per 3K jika ujung batang dekat pegas ditarik sedikit. Jadi jika apabila ujung pegas ini ditarik sedikit dengan menyimpang sudut yang kecil, maka osilasinya adalah periode osilasinya adalah 2pi akar M per 3K. Nah, baik saudara-saudara sekalian, untuk menyelesaikan soal ini maka terlebih dahulu kita akan menggambar sketsanya. Jadi katakanlah ini pegas. Nah, pegas ini sudah kita tarik ya, menyimpang sedikit sejauh S ya. Jadi katakan ini awalnya, ini pusat kesetimbangannya. Jadi menyimpang sejauh X ya. Ini membentuk sudut theta. Jadi ada theta. Jadi sudutnya cukup kecil karena diberikan simpangan kecil. Nah, pertanyaannya tentu kita akan mencari osilasinya. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap sketsa ini? Yang pertama kita harus ketahui bahwa pada saat ditarik maka akan ada gaya, katakanlah ada gaya nah ini ada gaya di sini, saya tulisnya adalah gaya hook ya, akan ada gaya hook. Nah, gaya hook ini membentuk momen gaya karena di sini bagian yang berputar, jadi membentuk momen gaya, sehingga bisa kita tuliskan bahwa momen gaya atau torka ya, momen gaya oleh pegas terhadap terhadap pusat rotasi, katakanlah di titik O ya. Di sini pusat rotasinya di titik O adalah, nah, kita bisa tulis bahwa momen gayanya itu adalah tau ya, sama dengan tentu F kali 1/2 jika panjang batang itu adalah L, berarti tentu di sini adalah 1/2 L ya. Jadi F kali 1/2 L, dan kita ambil arah yang tegak lurus antara lengan dengan gaya. Tentu ini kita proyeksikan terhadap sumbu horizontal sehingga kita dapatkan cos theta. Nah, selanjutnya kita simpang persamaan pertama. Kita juga dapatkan bahwa gaya itu tak lain adalah gaya Hooke. Ya, tak lain adalah gaya Hooke yang besarnya sama dengan F K kali X. Jadi panjangnya adalah X ya. Nah,
Sehingga kalau 2 dimasukkan ke persamaan 1 ya, kita masukkan, maka kita dapatkan momen gaya ya sama dengan min kx ya kali 1/2 L kali 1/2 L cos cos theta ya. Nah, kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, perlu kita ketahui bahwa X itu tak lain adalah, jadi saya simpan sini, X itu sama dengan 1/2 L sin theta ya. Jadi X itu adalah 1/2 L sin theta, sehingga persamaan 3 kita bisa tuliskan min 1/2 KL ya. 1/2 KL, kemudian X nya dikali 1/2 L sin theta cos theta ya. 1/2 L sin theta cos theta. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa sin theta cos theta itu sama dengan ini 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta ya. Jadi 2 sin theta cos theta sama sin 2 theta, sehingga persamaan ini menjadi 1/4 KL kuadrat ya. 1/4 KL kuadrat kali 1/2 sin 2 theta, atau kita sederhanakan menjadi min 1/8 KL kuadrat sin 2 theta. Ini adalah momen gaya. Kita sebutnya sebagai persamaan 4. Nah, momen gaya itu juga ya, momen gaya itu juga tak lain sama dengan I alfa, atau bisa kita tuliskan D2. Nah ya, itu adalah I alfa. Jadi I alfa itu adalah alfa itu adalah turunan kedua dari sudut terhadap waktu. Kalau ini kita masukkan ke persamaan 2, jadi kita masukkan ke persamaan 4, maka akan kita dapatkan min 1/8 KL kuadrat sin 2 theta sama dengan, nah langsung kita ganti I nya. I nya itu untuk batang adalah 1/12 ml kuadrat ya, 1/12 ml kuadrat dikali D2T per, nah oke, ini L kuadratnya bisa hilang, sehingga hasil terakhir dari persamaan itu adalah hasil terakhirnya adalah kita dapatkan min 1/8 K sin kuadrat K sin kuadrat bukan sin kuadrat itu ya, K sin 2 theta 1/12 M per DT pangkat 2. Nah, karena sudut theta sangat kecil ya, sangat kecil, maka kita bisa tuliskan bahwa sin 2 theta itu tak lain sama dengan 2 theta, sehingga kita dapatkan 1/8 K 2 theta ya, kemudian 1/12
M D2. Nah, ya. Kemudian kita menyederhanakannya, kita pindahkan M-nya ke sebelah, ini minus ya. Kita pindahkan ya. 12-nya juga kita pindahkan, berarti kalau ini 12 jadi 12 min pindah 12 ya. 12 ya, pindah 12, kemudian dibagi 2/4 ya. K per M ya, K per M D2. Nah, ini sama dengan 3. Jadi sehingga bisa kita tulis D2 DT kuadrat tambah ya, karena pindah sama dengan 3 km. Sorry, di sini ada theta ya. Km theta sama dengan 0. Nah, ini identik dengan persamaan D2E DT kuadrat ditambah K per M E sama dengan 0, di mana ini K per M itu langsung ditulis identik ya. Nah, dengan demikian D2 DT D2 theta DT kuadrat ditambah 3K M theta, maka ini bisa kita tulis omega kuadrat sama dengan 3K per M ya, atau omega sama dengan akar 3K per M. Nah, di mana omega itu sendiri adalah 2pi per T sama dengan 3K per M. Dengan demikian T sama dengan 2pi akar M per 3K. Maka hasil yang kita dapatkan adalah terbukti bahwa besarnya periode isolasi dari batang tersebut adalah sebesar T sama dengan 2pi akar M per 3K. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang osilasi batang yang ujungnya dipasang pegas ya. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.